Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Haryanto selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu model dan metode pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Ayuni, saya sendiri Andi Fatima Marzuki, dan Muhammad Akram Mahardika. Jadi yang pertama adalah definisi dari model. Jadi apakah model itu? Jadi model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, ataupun konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Jadi tujuan dari model ini adalah untuk membantu kita memahami atau menjelaskan sesuatu yang kompleks atau abstrak dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kemudian pengertian dari model pembelajaran. Jadi model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi model pembelajaran ini dapat mencakup segala hal, mulai dari strategi pengajaran, pemilihan materi, penilaian, hingga interaksi guru siswa dan penggunaan sebuah teknologi dalam kelas. Jadi kemudian fungsi model pembelajaran. Jadi model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dan guru dalam melaksanakan pembelajaran serta sebagai panduan bagi perancang pembelajaran dalam merencanakan aktivitas belajar dan mengajar. Jadi model pembelajaran ini memberikan pedoman bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang membantu guru dalam memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah rasional, teoritik, yang logis. Jadi setiap model pembelajaran memiliki dasar teoritis yang kuat dan logis, yang berarti bahwa model tersebut didasarkan pada teori-teori pembelajaran yang telah terbukti secara ilmiah dan memiliki landasan teoritis yang jelas. Kemudian yang kedua adalah landasan pemikiran. Jadi setiap model pembelajaran memiliki landasan pemikiran atau filosofi yang mendasari konsepnya. Jadi landasan pemikiran ini menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran dan aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah tingkah laku mengajar. Jadi model pembelajaran mencakup tingkah laku mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini melibatkan cara guru berinteraksi dengan siswa, menyampaikan materi pembelajaran, memberikan umpan balik, dan bagaimana mengelola kelas. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan belajar. Jadi model pembelajaran juga mempertimbangkan lingkungan fisik dan psikologis di mana pembelajaran itu berlangsung. Jadi lingkungan belajar yang baik dapat menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran yang efektif, termasuk fasilitas pembelajaran dan atmosfer kelas yang positif. Adapun juga macam-macam dari model pembelajaran. Ada di sini saya akan memberikan 4 yang menurut saya paling efisien untuk digunakan. Yang pertama adalah examples, non-examples. Jadi model ini menggunakan contoh dan kontracontoh untuk mengajarkan konsep atau keterampilan. Siswa diberikan contoh yang benar dan contoh yang salah untuk membantu mereka memahami perbedaan antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah mind mapping. Jadi model ini menggunakan diagram visual yang disusun secara hierarkis untuk memetakan hubungan antara gagasan dan konsep. Jadi mind mapping ini membantu siswa dalam memvisualisasikan dan mengorganisir informasi secara lebih struktur. Kemudian yang ketiga adalah cooperative script. Jadi model ini mendorong kerjasama antara siswa dalam menyelesaikan tugas atau pembelajaran. Jadi siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah problem based introduction. Jadi di model ini menekankan pada pemecahan masalah atau situasi yang pemecahan masalah sebagai pusat dari pembelajaran. Jadi siswa diberikan masalah atau situasi yang nyata untuk dipecahkan.
dan mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akram Hardika. Oke, masuk ke metode pembelajaran. Jadi pengertian metode secara garis besar adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi. Biasanya dilakukan dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Jadi kata metode atau metode ini berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani. Metodus yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atas. Sedangkan kata hodos yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Menarik dari kesimpulan metode, dapat diartikan bahwa metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru, yang mana metode pembelajaran ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat suatu proses pembelajaran. Adapun beberapa macam-macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode konvensional. Jadi, metode konvensional adalah metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Jadi, metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu. Adapun kelebihan dari metode ini adalah guru memiliki kendali penuh dalam kelas, namun memiliki kekurangan yaitu siswa cenderung menjadi pasif. Kemudian metode yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Jadi, metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau dalam diskusi kelompok. Jadi, kelebihannya adalah melatih siswa untuk berpikir kritis. Namun terdapat kekurangan, yaitu metode ini hanya cocok untuk sebuah kelompok kecil. Yang ketiga, metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Jadi metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain, siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan dan siswa lebih fokus dan terarah pada materi. Namun terdapat juga kekurangan dari metode ini, yaitu apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, maka akan sulit untuk semua siswa untuk mengamati benda atau objek tersebut. Kemudian metode yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai metode lainnya. Jadi, metode mengajar ini akan menggunakan lebih dari satu metode. Sebagai contoh, penerapan metode ceramah plus diskusi dan tugas. Jadi metode ini dilakukan dengan pertama-tama memberikan materi secara lisan, kemudian disertai dengan diskusi dan akan ada pemberian tugas di akhir sesi. Kemudian yang kelima, metode resitasi. Jadi metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru. Adapun kelebihan dari metode ini adalah siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskan resume tentang materi tersebut. Namun ada pula kelemahannya, yaitu siswa dapat mencontek hasil resume yang dikerjakan oleh temannya dan tidak menuliskan resume berdasarkan pemahamannya sendiri. Selanjutnya, metode keenam yaitu metode percobaan. Metode percobaan ini merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu metode ini akan menghasilkan siswa dengan jiwa peneliti yang suka mencari tahu dan pengembangan keilmuan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Adapun kekurangannya yaitu eksperimen ini dilakukan pada jam kelas yang terbatas sehingga percobaan yang dapat dilakukan terbatas. Ketujuh, metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang,
atau memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan sesuatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu metode ini melatih kecakapan motorik dan kognitif anak dengan menggunakan alat-alat dan kemampuan mengolah bahan menjadi ide yang lebih kreatif. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyisihkan diri. Kemudian metode ke-8, metode pemecahan masalah. Metode problem based learning ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Jadi kelebihan dari metode ini yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus. Adapun kekurangan dari metode problem based learning ini adalah metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Metode ke-9 yaitu metode perancangan. Metode perancangan ini merupakan metode mengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktikkan atau akan diteliti. Jadi kelebihan dari metode ini yaitu membangun pola pikir kritis dan kreatif siswa sehingga lebih luas dan mampu memecahkan masalah. Adapun kekurangan dari metode perancangan ini yaitu kurikulum yang ada belum tentu menunjang metode pengajaran ini. Metode ini hanya bisa dipelajari atau diperoleh ketika ada event perlombaan. Metode ke-10 yaitu metode discovery. Jadi, metode discovery ini merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Jadi kelebihan dari metode ini yaitu pengetahuan yang diperoleh siswa dengan caranya sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan berpikir lebih luas, dan juga mengarahkan siswa untuk dapat bergerak maju dan meningkatkan motivasi diri dalam belajar. Adapun kekurangan dari metode discovery ini yaitu mengajarkan tentang penemuan lebih mementingkan tentang pengertian daripada memperhatikan yang diperolehnya dari keterampilan dan sikap, dan juga tidak semua penemuan menjelaskan pemecahan terhadap masalah. Jadi, sebagai kesimpulan, model pembelajaran mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Jadi, model dan metode pembelajaran ini merupakan dua hal yang saling berkaitan dan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru perlu memilih model dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, ketersediaan sumber daya, dan waktu pembelajaran. Jadi, itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai model dan metode pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.